Halo, selamat siang di Ibu Kota Hujan. Ketemu lagi sama Bu Min Intan di sini. Hari ini Bu Min kedatangan tamu spesial banget ini karena mendengar cerita hatinya para Ibu Kota Hujan nih yang nanya-nanya psikolog dewasa di mana di Bogor ini mau curhat dan segala macam. Maka hari ini Bu Min datang, kan bukan datang kan ya, berkesempatan ngobrol-ngobrol nanti kita dengan Ibu Yanti ya Bu ya. Bu Yanti adalah psikolog di Rumah Sakit Azra. Boleh Bu kenalkan dulu nama dan prakteknya? Terima kasih Mbak Intan. Selamat pagi juga Ibu-Ibu Kota Hujan. Saya Yanti, biasa kenal dengan nama Yanti, tapi nama saya panjang banget. Darjanti Kalpita. Saya praktek di Rumah Sakit Azra dan saya psikolog klinis dewasa di Rumah Sakit Azra ini. Dan mungkin pagi ini kita akan bahas topik yang menarik ya. Agak sensitif tapi dibutuhin. Malu-malu kucing ini topiknya, Bu. Komunikasi efektif suami istri gitu ya Bu ya. Iya. Nah, pertamanya saya mau terima kasih dulu Bu Yanti kasih waktunya di sela-sela kesibukannya gitu. Tapi ini emang topik yang sangat banyak ditanya sama teman-teman nih followers di Ibu Kota Hujan gitu. Sebenarnya jadi komunikasi efektif antara suami dan istri itu yang gimana sih Bu? Oke, kalau kita bicara komunikasi efektif, kita bicara dulu komunikasi itu apa sih sebetulnya gitu. Kadang banyak orang tahu komunikasi, iya komunikasi, tapi apa sih sebetulnya komunikasi itu? Jadi sebetulnya inti dari komunikasi itu adalah sampai nggak sih pesannya? Oke, sampai nggak sih pesannya? Tuh catat ya Bu. Jadi kalau kita mau memberikan informasi atau menyampaikan pesan pada orang, akan dikatakan efektif komunikasinya kalau si penerima pesan itu paham apa yang kita sampaikan. Jadi kalau nggak paham, nggak sama pemahamannya, itu yang kadang-kadang juga dalam istilahnya miskomunikasi. Jadi itu nggak efektif. Jadi itu dulu arti dari komunikasi. Kemudian kalau terkait dengan pasangan nih dalam perkawinan, komunikasi efektifnya supaya tercapai seperti apa? Yang pertama sekali yang harus diperhatikan adalah kita harus mengenali karakteristik diri kita dan juga pasangan kita. Oke, berarti diri kita dulu ya. Betul. Karakteristik kita tuh seperti apa sih? Sifat-sifatnya, kebiasaannya, begitu juga dengan pasangan. Kemudian kebutuhannya juga harus dikenali. Kita harus kenal dulu kebutuhan saya apa, kebutuhan pasangan saya apa, gitu. Jadi kenali dulu. Jadi contohnya misalnya untuk karakteristik atau sifat-sifat. Kalau kita tahu bahwa pasangan kita itu akan mudah terpancing emosinya kalau kita menyampaikan suatu tema yang sangat-sangat sensitif pada saat dia capek misalnya pulang kerja, ya janganlah kita menyampaikan tema-tema yang sensitif pada saat dia pulang kerja. Tunggu saatnya. Nah itu contoh ya kita mengenali. Betul, itu contoh kalau kita sudah mengenali karakteristik pasangan. Karena ada orang yang memang mau kapan saja, di mana saja, mau capek, mau dalam keadaan santai, dia cool aja, santai aja gitu. Tapi ada orang yang mudah terpancing emosi, itu harus kita kenali. Ya, kemudian yang kedua, kita harus kenali dulu value kita, nilai-nilai hidup kita tuh apa sih sebetulnya, dan nilai-nilai hidup pasangan. Kita tahu kan, pada saat dua orang manusia menikah, memutuskan menikah, itu kan dia bawa nilai-nilai yang berbeda, ya kan, nilai-nilai hidup. Nah, nilai-nilai hidup ini dari mana? Biasanya memang yang paling banyak adalah pada saat pengasuhan ya, pola asuh dari kecil sampai dia terbentuk menjadi dewasa. Juga dengan bagaimana dia interaksi dengan lingkungan. Nah, ini kan beda. Nah, jadi kita harus paham betul nilai-nilai kita apa, nilai-nilai pasangan kita seperti apa, dan kita harus tahu perbedaannya di mana, kesamaannya di mana. Sehingga nanti dalam komunikasi nggak ada tuh yang namanya harusnya begini, harusnya begitu. Nah, itu karena di value kan, nilai yang kita bawa. Harusnya, jadi kita menuntut pasangan kita harusnya sesuai mau kita. Betul, dengan value kita. Jadi itu dulu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah elemen dari komunikasi itu sendiri. Nah, elemen komunikasi khususnya terkait dengan pasangan couple yang pertama adalah keterbukaan.
keterbukaan. Betul. Yang kedua trust. Trust, berat ini. Berat ya. Banyak yang langgar ya, kita yang mantau gitu. Kemudian yang ketiga harga diri. Harga diri. Dan yang keempat empati. Empati. Nah, oke, 4 poin yang harus digarisbawahi Bu ya. Tadi berat ya? Berat ya. Kita ulang lagi Bu. Keterbukaan, trust, harga diri, dan empati. empati. Kita bedah satu-satu ya. Oke. Keterbukaan itu apa? Jauh lah ya keterbukaan. Artinya sedikit saja ada hal-hal yang tidak kita share ke pasangan kita, itu pasti akan jadi bom waktu, konflik. Kenapa saya bilang begitu? Ini dari konseling atau masalah-masalah yang saya tangani terkait perkawinan ya. Temanya seputar 4 itu. Oke. Ya. Jadi kenapa saya bisa menyimpulkan 4 yang paling penting dalam elemen komunikasi? Karena memang 4 itu yang menjadi tema sentral dari konflik-konflik marital atau konflik-konflik perkawinan yang saya tangani selama ini. Bercanda dikit boleh nggak? Apa yang kelima? Kadang mau ngomong apa? Gitu. Tidak curhat. Itu dia. Artinya kalau kita keterbukaan, karena memang di situ sebetulnya keterbukaan di sini adalah terkait dengan hal-hal yang umum juga. Betul. Ada anak juga, misalnya masuk ke situ juga bisa. Perbedaan kolase jadi bertengkar gitu ya. Jadi artinya keterbukaan itu aja, jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Kalau kita punya pikiran dan perasaan tertentu, share pasangan, sampaikan. Keterbukaan juga terkait dengan hal-hal yang nggak usah deh berbohong, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa nggak apa, bohong-bohong putih misalnya, white lie. Nggak ada white lie, bohong ya bohong aja, gitu. Iya, gitu. Nah itu keterbukaan. Kemudian trust. Kita semua tahu trust ya. Trust itu apa sih? Kepercayaan. Tapi sampai di mana kita menempatkan trust itu? Karena gini, sebuah perkawinan itu harusnya masing-masing pasangan itu harus berkembang. Masing-masing pasangan harus berkembang. Yes. Harus aktualisasi diri. Harus aktualisasi diri. Modalnya, dasarnya adalah trust. Jadi kalau salah satu menghambat yang lainnya karena atas dasar tidak percaya, dia nggak bisa berkembang dong. Apa yang terjadi sih? Ya. Jadi kalau misalnya dalam satu perkawinan salah satu itu tidak bisa berkembang karena tidak ada trust ini, bisa dipertanyakan nih perkawinan nggak sehat. Curigaan, misalnya baru keluar aja. Karena mungkin belum nggak pernah kejadian, cuma curigaan aja. Betul. Yang sering gitu. Jadi ini. Kemudian yang ketiga tadi harga diri. Nah, kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, terutama pasangan kita pasti harus menghargai orang lain juga, dalam hal ini pasangan. Jangan dibalik. Kadang-kadang kan gitu. Kita ingin dihargai, tapi kita tidak bisa menghargai orang lain. Jadi kalau kita mau menghargai orang lain menghargai kita, ya kita hargai orang lain. Begitu. Sehingga itu tadi, balik lagi yang ke atas tadi. Jadi nggak ada kata harusnya. Saya ingin dihargai, kamu tuh harusnya begini. Harusnya. Tapi kalau kita menghargai pasangan kita, sehingga kita akan bisa lebih memahami, gitu ya. Sehingga tidak memaksakan kehendak kita, karena kita menghargai. Karena masing-masing manusia itu kan pastinya proud ya, punya harga diri. Betul. Keyakinan Itu yang harus kita hargai. Kemudian yang ada empati. Nah, empati itu beda sama simpati ya. Empati itu, kalau simpati itu kita kasihan, iba. Kalau empati dalam ilmu psikologi, empati itu adalah kita bisa merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Dalam hal ini pasangan kita. Dan ini skill, keterampilan. Ya, jadi komunikasi kan skill. Bisa kita latih. Gitu. Jadi kalau empatinya bagus, kita jadi bisa menempatkan diri kita pada diri pasangan kita, sehingga itu yang memudahkan komunikasi terjadi dengan efektif. Empati tadi bisa menempatkan diri kita di posisi pasangan kita. Kita tahu persis dia mikirnya apa sih yang ada di pikiran dia, apa sih yang dia rasakan, itu empati. Jadi itu kira-kira mana sih untuk tercapainya komunikasi? Jadi 4 itu adalah memang yang harus tercapai semua ya. Ya. Kuncinya 4 tadi ya, dicatat. Udah
lanjutin Ya, pertanyaan silakan. selanjutnya. Jadi penjujur sebenarnya, tapi ini kita coba aja dulu perbedaan pendapat. Biasanya kan banyak suami istri ada perbedaan pendapat. Yang biasanya ujungnya kadang bertengkar. Tapi mungkin itu ada yang nggak jalan di Elemen, salah satu itu. elemen. Jadi apapun itu harus itu. Tapi kayaknya kalau apa ya namanya menikah ini kan kadang masih ada emosi, ada itu gimana Bu ya cara praktikalnya untuk harus ingat keempat item itu. Ya, tentu saja seiring waktu tentu ini proses belajar. Ya, artinya sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa komunikasi itu skill, gitu. Jadi nggak ada kok yang namanya aku begini. Kan kamu harus terima aku, jangan berubah dulu nih. Sebelum nikah aku ya begini nih gitu. Ya. Apakah harus berubah, harus beradaptasi Ya, gitu dengan karena gini, pasangannya? betul. Karena gini, dua pribadi itu memang tidak bisa. Memaksakan. Betul. Tetapi paling tidak bagaimana sih dua pribadi ini bisa hidup berdampingan, sehingga menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, gitu ya, itu penting. Yaitu hanya masing-masing kan tidak memaksakan egonya, gitu. Tapi kunci yang paling simple gitu, kalau kita 4 elemen apa sih kayaknya susah banget gitu ngapalinnya gitu. Paling tidak satu kata kuncinya adalah banyak-banyak mendengarkan. Mendengarkan ini tidak hanya mendengarkan sambil lalu ya, tapi mendengar aktif. Mendengar aktif itu artinya kita mendengarkan, tapi kita juga memberikan respon tadi dengan empati tadi. Gitu. Kita kan dikasih Tuhan telinga 2, mulut 1. Tanda itu ya? Harusnya, ya itu sebetulnya sudah clue kan. Ayo lebih banyak kita mendengar daripada kita merepet gitu kan. Tapi yang terjadi adalah yang sering terjadi. Banyak Kadang yang ini. kita pembenaran, kadang perempuan ibu-ibu pembenaran. Karena kita butuh dikeluarin ngomong yang nggak ada. Betul. Dan upaya iya, itu empatinya. Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan yang kadang-kadang tidak sampai pesannya, responnya itu adalah masing-masing pasangan itu pakai bahasa kalbu. Oh, tebak-tebak. Tebak-tebak. Jadi ini sebetulnya apa? Si suami, karena gini, cowok dan cewek, laki dan perempuan itu beda banget. Kita udah tahu lah. Secara saya semua udah beda loh ya. Betul. Kita tahu bahwa perempuan itu lebih mengedepankan feel, walaupun kita pakai berpikir logis juga, gitu ya. Tetapi dalam banyak peristiwa kita lebih banyak mengedepankan feel kita, perasaan kita. Sementara laki-laki orangnya logik banget, rasional banget, gitu ya. Walaupun ya dia juga pakai feel, punya perasaan, tetapi dia lebih mengedepankan logikanya. Sehingga kadang-kadang dalam komunikasi itu yang satu suami merasa sudah melakukan sesuatu dan dia merasa bahwa nggak perlu diomongin, harusnya istri dia paham, tapi ternyata istrinya nggak paham. Sementara perempuan dia nggak action nih, tapi lebih banyak ingin yang semua yang berbau emosi kan, feel, jadi ingin disayang, ingin kata-kata lembut, tapi itu nggak pernah dia sampaikan. Harusnya ngerti sendiri dong. Nah itu gitu. saya kata-kata, ya harusnya ngerti sendiri dong suami. Nah itu, cemai kan gue. Nah itu dia makanya saya bilang bahasa kalbu, kan bukan dukun. Iya, begitu. Jadi itulah memang yang harus diklopkan gitu tadi, seperti misalnya untuk mengendalikan bagaimana sih untuk mengendalikan emosi. Satu ya tadi mendengarkan aktif. Jadi lebih banyak mendengar, tapi juga merespon dengan empati. Kemudian dia itu tadi sampaikan, jangan pakai bahasa kalbu. Jangan kayak dipendam dan pasif agresif itu kayak itu apa? Iya. Itu apa gitu kan sering gitu kan. Nah itu Kan suka ada joke kan? Iya kan suka ada joke kan? Makanya kan tahu. Maunya apa sih ini Iya. perempuan gitu ya? Susah banget dimengerti gitu kata laki-laki kan bahasa laki-laki begitu. Atau ayahnya nggak paham gitu. Iya. Gitu. Jadi dia sampaikan dengan konkret, dengan jelas gitu. Jadi kalau memang kecewa ya sampaikan. Mama tuh kecewa. Aku merasa kecewa Pak. Gitu. Jadi nggak, kamu tuh ngerti nggak sih? Gitu. Ya emang nggak ngerti. Gitu. Kalau ada masalah apa gitu. Gitu ya. Jadi sampaikan perasaannya. Gitu. Kalau memang aku kecewa Pak, karena Papa begini. Oh I see gitu. Nah si suami pasti akan bilang, oh gitu toh. Nah ini sekarang kita terima curhatan dari followers juga ya, ibu yang sering nih DM juga. Kalau nih kita antara suami dan istri, jadi saya dan ini istrinya, saya dan suami nggak punya quality time karena sering ribut masalah HP. Ini sering banget pertanyaan ini Bu.
Oke. Suami udah mungkin pulang kantor capek terus main HP, kayak nggak ngertiin, istri juga capek. Ini gimana? Ya, ini sebetulnya apa ya, tema-tema yang sekarang banyak terjadi gitu ya. Nah, itu nanti akan merembet kalau udah punya anak, sama aja. Iya, gitu tapi ya. kalau udah punya anak semakin marah karena nggak bantuin aku ngurus anak. Iya. Capek gitu. Mungkin suami capek gitu. Kalau menurut saya sih sebetulnya balik lagi, sebetulnya perkawinan itu mau dibawa kemana sih? Ngapain gitu Gitu. nikah gitu. Ngapain nikah? Kalau untuk melihat HP, oke, bukan berarti memang nggak boleh gitu ya, tetapi memang harus ada pembicaraan, diskusi, kesepakatan gitu ya. Kapan sih kita boleh menggunakan handphone ini, atau tentukan saja situasi-situasi yang seperti apa yang kita memang boleh berinteraksi dengan handphone. Kunci kesepakatan tadi Bu ya, bikin kesepakatan yang jelas. Betul, bikin kesepakatan yang jelas, dan itu akhirnya kalau udah bikin kesepakatan ya actionnya harus dipatuhi gitu. Yang kedua Bu, bagaimana sih komunikasi sama suami yang super cuek? Ya mungkin cuek suami. Gimana komunikasinya? Nah itu tadi, persepsi cuek ini harus diluruskan dulu gitu. Karena tadi terkait suami itu rasional banget, merasa sudah melakukan sesuatu action gitu ya, dan dia anggap istrinya paham. Tapi istrinya merasa, tuh kan nggak ngerti gitu. Nah nggak ngertinya ini dianggapnya cuek. Padahal suami merasa sudah melakukan sesuatu, tapi memang itu tidak terdefinisi gitu ya, tidak disampaikan dengan jelas. Nah dalam hal ini balik lagi, kita kembali lagi ke komunikasi, sampaikan, iya, dan kemudian sampaikan dengan jelas. Istri maunya apa? Kalau mengatakan bahwa papa, aku tuh kepengennya papa seperti ini, jadi konkret, sehingga suami paham sebetulnya. Komunikasikan sepakati dan konkret. Betul, bahwa sebetulnya apa sih yang diinginkan atau harapan istrinya apa? Dia harus melakukan apa? Gitu. Jangan tuh kan cuek deh. Cueknya coba apa? Persepsi dia tentang cuek itu yang seperti apa? Perilaku yang bagaimana? Kemudian harapannya seperti apa? Mungkin ini pertanyaan terakhir agak sensitif tapi mungkin juga banyak yang nanya entah itu sexual life. Kadang aku nggak Seru ya? Iya gitu. Ya harusnya ini sudah nggak tabu lagi lah, bisa dibicarakan gitu ya. Jadi kayak nggak nyaman atau kurang, atau satunya mau pagi satunya mau malam, satunya nggak suka, atau kok nggak dicolek-colek. Nah itu kadang juga jadi problem yang nggak bisa dikomunikasiin sama pasangan gitu. Nah pasangan gimana? Oke, intinya kalau kehidupan seksual itu jelas bumbu ya dalam pernikahan. Kalau kehidupan seksualnya tidak nyaman gitu ya, tidak terpenuhi, pasti akan impactnya baik laki maupun perempuan, nggak hanya laki-laki aja gitu ya. Karena apa? Kehidupan seksual itu udah bentuk relaksasi juga, dan bentuk apa ya, manifestasi dari rasa sayang ya, yang bahasa-bahasa yang komunikasi yang nonverbal gitu. Nah kalau memang ada masalah-masalah yang kurang nyaman tentang kehidupan seksual, ya harus disampaikan secara jujur sehingga tahu gitu. Yang namanya udah suami istri dong gitu kan, nggak usah ada ditutup-tutupin, udah ada rasa malu gitu. Misalnya papa gitu, aku tuh paling greng gitu ya. Ini saya udah bahasanya vulgar ya. Aku tuh paling greng pak kalau disentuh misalnya di bagian tengkuk misalnya, spesifik begitu. Maka suami juga akan paham gitu. Oh besok lagi aku kalau foreplay-nya gitu ya, mungkin disentuh di bagian tengkuk. Lagi-lagi harus konkret ya Bu. Betul. Jadi suami juga begitu gitu. Tapi ada juga loh suami yang malu-malu ya, karena pola asuhnya harus sebetulnya begitu, tidak perlu disampaikan, ngerti sendiri lah. Topik-topik kayak dianggap tahu. Iya. Kehidupan sosial nggak perlu dibahas karena itu nature gitu kan. Hewan aja tahu gitu kebutuhannya, enggak. Gitu. Ya, justru karena kita manusia, kita beda dengan hewan, sehingga apa-apa perlu dikomunikasikan. Semua harus komunikasiin, seksual life, uang, pendidikan anak, mertua, apapun, 4 tadi itu. Bu Yanti, terima kasih waktunya. Iya, atau lanjut. Kalau lanjut bisa berjam-jam aku yang curhat gitu, karena emang aduh, komunikasi ini antara pasangan suami istri itu akan merembet kemana-mana, ke anak dan segala macam. Marah sama suami, marahnya ke anak lagi. Kesel sama suami, anak kena itu selalu kayak gitu. Jadi emang kita harus angkat ini. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Linta. Oh ya terakhir, Bu Yanti kalau praktek di Azra hari apa dan di mana gitu. Baik. Untuk yang memang merasa perlu untuk curhat ke saya masalah
tema-tema psikologi dewasa, silakan datang ke Rumah Sakit Azra Selasa, Kamis, Jumat jam 3 sampai jam 5 sore. Selasa, Kamis, Jumat jam 3 sampai jam 5 sore bisa ketemu ya. Appointment dulu gitu di Azra ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih yang udah nonton kita. Kita masih sampai di 24 jam ke depan ya. Bye.